Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 dengan beranggotakan saya sendiri, Kansani Srina dengan NIM H1A024007. Lalu yang kedua ada Ilham Gani Kuswandi dengan NIM H1A024063. Dan yang terakhir Muhammad Satrio Wibowo dengan NIM H1A024065. Pada tugas terstruktur 1 ini, kami mempunyai 4 tujuan utama yang menjadi landasan eksperimen ini. Yang pertama, melakukan akuisisi dan visualisasi data sinyal secara real time. Yang kedua, menerapkan transformasi sinyal dalam kawasan waktu untuk analisis karakteristik gelombang. Yang ketiga, mengimplementasikan transformasi Fourier guna menganalisis spektrum frekuensi sinyal. Dan yang terakhir, mendemonstrasikan proses modulasi amplitudo AM melalui teknik perkalian sinyal. Tahap pertama yang dilakukan yaitu akuisisi. Pada tahap akuisisi, kami merekam suara menggunakan handphone, kemudian menganalisis suaranya, lalu memvisualisasikan suara amplitude terhadap waktu dan menghitung energi dan daya sinyal. Durasi rekaman yang kami gunakan sekitar 12 detik, jumlah datanya sekitar 600.000 sampel, sampling rate-nya sekitar 48.000 Hz, bit depth-nya 16 bit, total energinya 10.874, lalu average power-nya 0,017759. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama aku Kansani Srina, dan di sini aku bersama dua temanku, Ilham Gani Kuswandi dan Muhammad Satrio Wibowo. Kami dari kelompok 8. Transformasi pertama adalah pergerakan waktu atau time shifting. Karakter unik dari operasi ini adalah sifatnya yang bentuk gelombang, durasi, dan frekuensi sinyal tetap utuh 100%. Yang berubah hanyalah posisi dimulainya sinyal pada sumbu waktu. Sinyal akan mengalami delay atau bergeser ke kanan. Sebaliknya, sinyal juga dapat mengalami advance atau bergeser ke kiri, seolah-olah mendahului waktu 0. Hal ini membuktikan sifat kausalitas dan non-kausalitas dalam sistem diskrit. Bisa dilihat pada gambar yang di atas, yaitu ada time shifting dalam delay 1 detik, dan yang di bawah itu ada time shifting advance 1 detik. Berikut adalah suara yang dihasilkan dari sinyal asli yang telah digeser ke kiri sejak 1 detik. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama aku Kansani Srina, dan di sini aku bersama dua temanku, Ilham Gani Kuswandi dan Muhammad Satrio Wibowo. Kami dari kelompok 8. Berikut adalah suara yang dihasilkan dari sinyal asli yang telah digeser ke kanan sejauh 1 detik. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama aku Kansani Srina, dan di sini aku bersama dua temanku, Ilham Gani Kuswandi dan Muhammad Satrio Wibowo. Kami dari kelompok 8. Transformasi kedua adalah penyekalan waktu atau time scaling yang dibagi menjadi ekspansi dan kompresi. Ini adalah operasi yang paling kompleks karena mengubah durasi sekaligus kandungan frekuensi sinyal. Pertama yaitu time expansion atau perlambatan. Karakteristik uniknya adalah penambahan jumlah sampel melalui interpolasi. Sinyal menjadi renggang mengakibatkan durasi waktu bertambah panjang, dan secara akustik frekuensi suara menurun. Bisa dilihat pada gambar di bawah, kita sudah melakukan time scaling diperlambat 0,5. Lalu berikut adalah suaranya. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama aku Kansani Srina, dan di sini aku bersama dua temanku, Ilham Gani Kuswandi dan Muhammad Satrio Wibowo. Kami dari kelompok 8. Kedua ada time compression atau percepatan. Karakteristiknya adalah pengurangan sampel atau decimation. Sinyal menjadi pendek, konsekuensinya durasi waktu menjadi drastis, dan frekuensi suara meningkat ataupun nada menjadi tinggi. Bisa dilihat pada gambar di atas, kita sudah mempercepat sinyal suara 2 kali. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama aku Kansani Srina, dan di sini aku bersama dua temanku, Ilham Gani Kuswandi dan Muhammad Satrio Wibowo. Kami dari kelompok 8. Selanjutnya yaitu ada time reversal. Time reversal adalah transformasi yang membalik sinyal terhadap sumbu waktu sehingga xt berubah menjadi x min t. Bentuk sinyal tetap sama, hanya arahnya yang terbalik seperti diputar mundur. Kami sudah melakukan time reversal
Beginilah hasil dari spektrum sinyalnya. Dan berikut adalah suara dari hasil time reversal. Nak, kalau mau kira ni nak, o biwait na sama akong narinaw, so kinagmahaliok na mataw na nga sa bukay di sinit. Mikir sinas na ako kama nakanak rapain yang bus naman na masalah. Oke, selanjutnya, jika pada tahapan sebelumnya kita telah memanipulasi kapan sinyal terjadi, pada tahapan kali ini kami akan menganalisis apa isi sinyal tersebut. Berlandaskan pada teori Fourier, kami membedah sinyal suara kompleks menjadi komponen-komponen sinusoidal penyusunnya. Hal ini memungkinkan untuk melihat informasi yang tersembunyi dalam kawasan waktu, yaitu kandungan frekuensi dalam sinyal suara tersebut. Berbeda dengan grafik domain waktu yang ada pada grafik di atas, itu menunjukkan perubahan amplitudo seiring bertambahnya waktu. Sedangkan pada grafik yang di bawah, terlihat puncak-puncaknya merepresentasikan frekuensi yang menyusun sinyal suara tersebut. Berikutnya kami melakukan modulasi pada sinyal suara yang telah kami rekam. Modulasi amplitudo DSB-SC dengan frekuensi carrier sebesar 15.000 Hz, karena pada alaminya sinyal suara manusia berada di frekuensi rendah atau baseband, dan untuk mentransmisikan sinyal ini melalui medium udara, kita perlu menumpangkannya ke frekuensi yang jauh lebih tinggi. Teknik ini efisien karena dayanya tidak memancarkan energi carrier secara murni saat tidak ada sinyal informasi. Bukti keberhasilan modulasi paling jelas terlihat di kawasan frekuensi melalui analisis FFT, di mana dapat dilihat fenomena pergeseran spektrum, di mana spektrum suara asli yang tadinya terpusat di 0 Hz kini telah terkopi dan bergeser secara simetris ke posisi positif 15 kHz dan negatif 15 kHz. Inilah yang disebut sinyal passband. Kami juga mengobservasi bahwa tidak ada paku frekuensi murni di 15 kHz yang membuktikan karakteristik modulasi DSB-SC kami gunakan. Kesimpulan yang dapat diambil dari tugas terstruktur 1 kali ini, yang pertama, memvalidasi prinsip konversi analog ke digital, di mana kualitas data bergantung pada sampling rate dan kekuatan sinyal terukur melalui perhitungan energi serta daya. Yang kedua, membuktikan sifat sistem diskrit, khususnya operasi penyekalaan, yang menunjukkan hubungan terbaik antara durasi waktu dan frekuensi nada. Yang ketiga, penerapan FFT sukses mengekstrak frekuensi dominan sebagai parameter objektif untuk mengklasifikasikan jenis suara manusia secara akurat. Dan yang terakhir, simulasi DSB-SC berhasil mendemonstrasikan pergeseran spektrum ke 15 kHz dan menginformasi syarat teorema Nyquist mutlak diperlukan untuk mencegah cacat sinyal. Sekian dari kelompok 8, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.